Ini adalah pengalaman pertama kami bertahan hidup di pulau terpencil di Halmahera. Kami berangkat menyeberangi lautan menuju ke daerah kepulauan yang tidak berpenghuni, tidak ada listrik dan tidak ada sinyal. Kami tidak membawa bekal sayur sedikit pun dari daratan. Di sini kami hanya bertahan hidup dengan makan dari hasil laut, memancing ikan, dan juga menyelam ke dasar laut untuk menombak ikan. Walaupun demikian, kami nggak pernah kelaparan. Justru sebaliknya, ikan tuh terlalu melimpah di tempat ini. Membersihkan hasil tangkapan dan langsung dibakar di atas bara api. Benar-benar hidup yang menyatu dengan alam. Tempat ini juga punya fenomena luar biasa. Ketika air laut surut, maka gugusan 99 pulau akan tersambung oleh hamparan pasir putih. Enggak heran sih, pulau itu dijuluki dengan Maldivnya Indonesia. Sebuah keindahan yang masih tersembunyi di Nusantara. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Pulau Widi, Halmahera Selatan. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah menyelesaikan penjelajahan di ujung dari Halmahera Timur. Bermalam di desa tanpa sinyal karena memang listrik di sini sudah mati selama 5 hari. Di desa ini kami harus menimba air sumur untuk mandi. Kami juga singgah ke beberapa desa berbeda untuk melakukan bakti sosial, berinteraksi langsung dengan para warga, dan melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan. Kami pun terus bergerak, melintasi tambang nikel terbesar yang ada di Halmahera. Sungguh sebuah pemandangan yang luar biasa, membuktikan betapa kayanya sumber daya alam yang kita miliki. Dan sekarang kami siap untuk berpindah ke kabupaten berikutnya, berpisah dengan keluarga baru yang kami dapatkan di sepanjang perjalanan, dan siap untuk mengukir kenangan di destinasi baru yang menunggu kami. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Pagi dari Mafa. Ceria betul kok hari ini. Karena kita selesai mau ke pulau yang cantik. Bentar, kau belum opening. Oh Kemudian iya. kita di Jajago, Jalan-jalan gokil. By the way, kita openingnya di tengah jalan raya. Ini jalan utama. Kau bayangkan ini di jam tujuan pagi dan kosong. masih sesepi ini. Akhirnya satu motor lewat. By the way, kamu cek di peta, Mafa itu berada di perbatasannya Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Jaraknya Timur sama selatan. ini kali tengah ya? cintaku. Oh, ini tengah ya? Nah, Oh, satu iya, motor. Hai. Akhirnya ada motor. Halo. Di sini sepi banget. Dan selesai sudah, motornya ada lewat. Nah, kok akan nunggu Udah. lagi orang? Kita katanya ya jogging 5 km ya, itu nggak ada orang. Ya, Memang 2 sih, kilo sepi begitu kok banget. ketemu orang naik motor. Kapan lagi kau bisa opening di tengah jalan utama, Boy? Saking sepinya ya. Ya, 1 jam dari Weda, tempatnya sangat sepi di sini, tapi itu syahdu, lebih sejuk. Udara seger. Di sini masih alami, John, pohon-pohon, Iya. nggak ada polusi sama sekali. Karena kalau di Weda kan dekat juga dengan Lily Life, Yes. tempat yang banyak tambang nikelnya kan, jadi Iya. kayak udaranya agak berdebu gitu kan. Nah, sini jauh lebih mending. Nah, akhirnya ada motor kedua. Wih, ada motor lagi. Kita di sini numpang tinggal di tempatnya Bang Rijal ya. Ini ada sebuah toko sembako, tapi ini bukan cuma toko sembako biasa. Beliau juga untuk pengepul ya. Jadi kayak kopra, hasil bumi itu di sini juga kepulnya. Dan kita bersiap-siap ya menunggu kawan kita juga, dan kita akan bergerak menuju ke Pulau Widi. Dan aku akan spill ke kalian bagaimana cara menuju ke sebuah pulau yang katanya
Belum dibuka untuk umum. Yes, sangat-sangat eksklusif banget. Iya. Bukan eksklusif sih, lebih karena memang susah buat kesana, nggak banyak orang tahu juga. Iya. Dan dia bisa ngalahin Raja Ampat. Dan lumayan jauh. Toh, katanya dijuluki sebagai Maldivnya Indonesia. Wih, sebagus apa? Penasaran kan? Oke, kita akan bermain-main dulu dengan ayam. Good morning. Jadi kali ya kok kabur? Kabur dia, Beb. Setelah kurang lebih 2,5 jam perjalanan dari kota Weda, Ya. kalian bakal sampai ke sebuah pantai, namanya Pantai Bisui. Berhadapan langsung dengan dermaga Bisui juga. Dan Ya. ini tuh di Google Map kalian nggak akan ketemu jalannya. Iya loh, kita pas cari di Google Map mana jalannya. Tidak ada di Google Map karena belum terdaftar. Belum So, update. ya begitulah. Sini teman-teman sudah standby ya untuk masukin barang-barang ke atas kapal yang akan kita pakai untuk ke Pulau Widi. Ya, Dari sini jarak ke Pulau Widi itu kurang lebih hanya 1 jam. sudah sampai. Dan Ini- hari ini Hmm. happy banget karena lautnya flat kali. Ini Nggak ada gelombang tadi sih. tuh kita udah mulai agak sedih, aduh hujan, Iya, mendung iya. Teta ya. Tuhan begitu baik ya. Memang Baik dipersiapkan banget. untuk kita eksplor Pulau Widi sih. Karena ini salah satu destinasi yang dari dulu ya. Pas aku sampai Maluku Utara, aku pengen ke sini. Iya, katanya kan Maldives Indonesianya toh. Aku penasaran banget sih. Kita prepare dulu dan bersiap untuk berangkat. Let's go. Di depan kita ada pulau kecil namanya Pulau Joji. Namanya lucu kali, boy. Sangat dekat, kayak berenang sampai loh. Mana nyampe sih? Coba. Lu coba dulu. Barang-barang sedang di-packing untuk persiapan kami di Pulau Widi nanti. Dan kami sama sekali enggak membawa bekal lauk. Hanya membawa beras, bumbu dasar, dan peralatan mancing aja. Benar-benar persiapan untuk bertahan hidup di pulau tersebut. Ini adalah pantai cukup menarik karena banyak hewan yang dipelihara di sekitar sini, dari ayam hingga kambing dan hewan lainnya. Namun, masalahnya adalah pantai itu akhirnya jadi banyak kotoran. Dan bahkan kami beberapa kali menemukan kotoran manusia di sini. Kok bisa ya? Sambil menunggu teman-teman mempersiapkan kapal untuk menyeberang ke pulau, ada hal yang cukup menarik perhatian kami, yaitu kehidupan warga di pesisir. Mereka tuh menjalani hari-hari dengan tenang. Anak-anak bermain di tepi pantai, perahu-perahu kecil bersandar menunggu waktu melaut, dan angin laut yang membawa cerita yang mungkin nggak pernah kamu rasakan di kota. Di situ semuanya terasa cukup, terasa sederhana, namun penuh makna. Kapal kita pun siap diturunkan. Beberapa warga di sini langsung bantu turun tangan. Ramai-ramai dorong kapal kita untuk menyeberang ke Pulau Widi. Sumpah sih, ini seru banget. Berasa kayak ikut sebuah ekspedisi yang cukup besar. Oh, it's gonna be a good day on the highway of my bleeding soul. Oh, it's gonna be a good day when
Perjalanan kami menuju ke Pulau Widi itu jujur sih, bener-bener di luar ekspektasi. Air lautnya tuh sejernih kaca, gradasi birunya tuh cantik banget. Sampai kita tuh bisa lihat dasar laut dari atas. Pasirnya tuh putih ya, dan suasana tuh bener-bener masih alami. Tenang ya, sepi, bener-bener kayak pulau pribadi. Dan yang menarik, Pulau Widi ini sebenarnya hanya bagian dari gugusan kepulauan yang jumlahnya bisa lebih dari 100-an pulau kecil. Dan rata-rata tuh masih belum terjamah sama sekali. Enggak heran sih, tempat itu sering disebut sebagai Maldivnya Indonesia. Sebuah permata tersembunyi yang ada di Halmahera Selatan. Kita sudah tiba di spot pertama di mana kita akan mengamankan lauk untuk makan siang dulu. Jadi kita tidak bawa lauk karena akan ada tim Jubi alias tim spearfishing dan juga akan ada tim jigging di depan untuk mencari ikan kita di siang ini. Mantap. Baik pertama guys di Pulau Widi guys. Tumben bukan kau kali. Iya, ini artinya adalah orang tak pandai mancing pun di Pulau Widi bisa dapat ikan. Dan John! ya, John, dekat ikan ke aku. perdana kita boy di Pulau Widi boy. John. Mewah. Kali ini kalian akan melihat sebuah cara ya mencari ikan dengan teknik spearfishing atau lebih dikenal dengan nama Jubi. Bisa kalian sendiri ya, airnya tuh jernih banget. Jadi kita tuh bisa langsung lihat ikan-ikan yang berenang bebas di bawah laut. Orang-orang yang menjubi itu bisa menyelam hingga 17 meter tanpa tabung oksigen. Dan mereka tuh mampu diam di dasar laut sambil menunggu ikan lewat. Dan kami juga baru tahu ya, kalau spearfishing itu bukan soal ngejar ikan. Namun lebih banyak tuh mereka menunggu ya, gerombolan ikan lewat, ataupun ikan yang bersembunyi di bawah rumpun karang. Ini adalah pengalaman yang literally ya, kau mancing, kemudian sekarang si Bang Ical bilang, oke Bang John udah cukup ikannya, kita pergi bakar loh. Kemudian aku bilang nanti nggak mau sok buat malam, gampang kata dia. Habis makan, kita kalau mau lagi, tinggal mancing lagi, lalu dibakar lagi. Jadi fresh from the sea. Bener-bener kau tuh kayak menikmati anugerah dari alam. Pulau ini sih masih alami banget sih. Mana gede lagi kalau ikannya. Yang mancing dapat ikan, yang jubi dapat lebih besar. Jadi kita nih stop ini karena kita udah cukup buat makan. Iya, karena udah kenyang nih. Bahan ini berapa kilo, John? Maka aku bingung pas mereka datang ke pulau ini, beneran nggak bawa menu apapun, coba bumbu dan bawa nasi dan bawa rice cooker. Iya. Karena kalau nggak jadi pasti dapat. Gila. Ingat, si boncos saja bisa dapat ikan di Pulau Widi. Apa kalian tuh? Si John aja tadi dapat, kenapa Sunu? Dan sekarang kita akan menuju ke pulau terdekat untuk mulai proses masak ikan. Woo! Literally catch and cook alias survival fishing. Ini konten favorit aku zaman masih konten mancing boy. Mancing dan langsung dimasak. Kita mulai mendekati pulaunya dan gila boy. Kau bisa nengok tak gradasi dia punya laut nih, biru tua sampai biru muda sampai putih di sana tuh. Alamak, ini sumpah Pulau Widi ini masih terjaga banget. Dari sini kau nggak tahu kelihatan atau enggak, cuman karangnya ini masih hidup, kelihatan banget di bawah masih banyak karang. Alamak. Alamak, ikan berenang. Gila sih. Ini surganya orang yang gila mancing sini sih. Surganya orang nyari camping, survival ini surganya bener. Alamak, jadi betul airnya. Wuih, Manyala. Gila bal, aku bisa bayangkan kita sore-sore malam-malam pergi nyenter wah. Ada kali kepiting sini sama ikan banyak. Alamak, biru cantik betul. Mana bobara aku? Tuh bawah. Tuh, bobara aku akhirnya.
Ada kau bara. Bobara biru nih, Beb. Bobara pertamaku. Guys, season strike. Yang kompel. Bukan. Amerika. Ikan apa ini? Captain America. Kapten Amerika. Si boncos pun tidak akan boncos di pulau ini, guys. Tapi ini rilis kan? Rilis dong. Sombong ya sekarang ya. Kami hanya cari buat dimakan, guys. Tenang. Senang aku di pulau ini, Aku buat tinggal sini ya. Dadah. Ini ikan apa, Bang? Lupa namanya apa. Ini yang tadi kan udah apa nih? Ikan apa? Aku lupa ada lah namanya. Ya, kasih tahu aku lah, Boy, apa nama ikan ini? Kita sudah mendarat di pulau tak berpenghuni tapi cantik, pol, jernih, bening. Cuma sayang sih ini kalau mataharinya menyala banget. Terbaik sih ini. Pasirnya bersih pula. Sampah pun tak ada. Iya, mantap kali. Lompat, lompat, lompat. Lompat, 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 lompat. Oke, jadi kita sudah turun. By the way, ini adalah camping yang paling lengkap. Mau lihat? Kita ada genset. Kita juga ada Starling. Ada yang tukang masak. Aiko, mantap banget nih. Langsung catch and cook. Yes. Segar. Iya, dan ini adalah hasil mancing sama ini nih bajubi. Yang gede itu bajubi, yang kecil itu hasil mancing. Si Jun dapat bobara sama ikan sunuk, lumayan lah. Makan ikan seger. Ayo Jan, mancing yang banyak. Langsung bersihkan di tempat, dan di sini banyak umang-umang. Banyak umang-umang kecil. Ikan-ikan segar ini sudah dibersihkan dengan sempurna dan kalian lihat aja, daging ikannya itu masih bening ya, fresh banget. Bener-bener hasil tangkapan langsung dari alam. Sebenarnya ini mau langsung di sashimi juga bisa, langsung dimakan aja, mentah gitu loh. Cuman ya kami cari aman, jadi kami pilih buat dimasak aja. Dan sekarang kita mau siapin dulu bumbu-bumbunya. Mereka sibuk masak, kita akan di divisi mencari ikan tambahan. Woo! Kau tengok seberapa jernih airnya, gila kau boy. Alamak, aku kayak lagi jalan-jalan di Maldives. Serius, ini nggak kalah. Karena dulu pas zaman kami ke Maldives, dia tuh kayak gini juga. Dan agak mirip di polanya. Dia tidak ada bukit, dia cuma full pasir dan pantai dan pulau. Cuma beda sama resort-resort bagus ya, makanya jadi mewah. Begitu boy. Uhuhuy. Di pulau tanpa penghuni bersama kawan-kawan mancing dan masak. What a dream. Ya, strike lagi. Iya, iya. Ikan. Lupa aku namanya apa. Ini ikan itulah. Ini aku mancing coba bentar doang nih. Satu kali lempar, satu kali dapat. Nah, kau bayangkan enggak? Gila. Ikannya banyak. Tadi aku lagi mancing, dikejar hiu boy. Alamak, besar hiunya. Ada kali sekitar 1 meteran hiunya. Tapi back tip sih ya, jadi aman. Alamak. Mulai ikan aku, bentar. Dan akhirnya semua sudah siap, bumbu sudah diracik, ikannya sudah bersih, dan sekarang kita mau mulai proses masaknya. Ikan yang baru dipancing langsung diolah di tempat. Enggak ada yang bisa lebih segar dari ini lagi. Setiap aroma yang keluar ya dari ikan itu beda banget. Lebih natural, lebih kuat, dan pastinya tuh bikin kelaparan ya, karena memang gak ada pilihan makanan di sini. Dan selain dimasak kuah, kita juga bakar ikan yang lainnya ya. Ya namanya ikan seger ya, mau diapain aja pasti enak.
Udah kelar rasanya makan. Catch and cook. La 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 la. Masih basah. Ini angel mancing. Mari kita coba. Enak tapi pedas. Kepedasan. Pedas banget tapi manis, enak banget, wangi. Cobain Gam. Ini beberapa hasil pancinganmu. Ikan bibir seksi. Katanya ikan mulut tebal. Ini yang bakar. Kasih sambal dabu-dabu loh. Manis, enak. Bakar sambal dabu-dabu enak. Itu mau apa? Enaknya pedas sampai tambah 2 kali nasi. Aku gagal diet. Perut sudah kenyang. Ternyata kata Korijal, Pulau Widi itu adalah gugusan kepulauan ya. Jadi dia punya ratusan pulau yang tidak berpenghuni seperti ini contohnya. Dan ada masih banyak. Habis makan kita akan berpindah lagi menuju ke pulau lain yang katanya jauh lebih cantik. So, kita bergerak. Gila sih, ini kayak unreal sekali. By the way, buat kalian tanya, apakah Pulau Widi ada listrik, ada air? Tidak ada ya. Nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada sinyal. Makanya bawa genset dan bawa Starlink. Untuk air bersih pakai galon. WC tidak ada kalau di alam. Dulu ada sempat bule ya Prancis yang bikin penginapan di sini, cuma nggak tahu kenapa beliau out dari sini. Dan sampai hari ini tidak ada resort, tidak ada penginapan yang ada di Pulau Widi ini. Ya begitulah kisahnya kawan. Tapi bagus sih. Makin tak terjamah tuh makin alami dia. Sekarang bersama kawan-kawan nih, nah beliau akan lanjut Bajubi lagi, mencari lauk lagi. Gila boy. Mantap abang. Tim Bajubi sudah siap turun untuk mencari lauk untuk malam ini. Semangat bang. Sembari tim Bajubi turun, kita akan bergerak menuju ke pulau terdekat untuk berteduh karena sudah mulai sore. Itu tempat akan kita menginap untuk malam ini. Dan dari atas saja aku udah jatuh cinta sih pada tempatnya sih. Keren. Ayah, pancinganmu patah di Pulau Widi pun rela ya. Yang penting dapatnya gede ya Jon. Malu melengkung. Kok jangan jatuh ya. Oh kerapu. 2 ekor. 2 ekor. Wah. Wah. Sekali strike 2 ekor. Sekali strike 2 ekor. Kok bisa? Ya. Bagus. Satu lepas. Ini capek nih tadi. Kayak nak karang. Akhirnya. Pertama kali aku capek angkat ikan, woy. Gila. Lama sampai kau banyak begini. Nah, ini nih baru. Dia bilang, "Bang, aku nyerah, Bang." Dia bilang, "Pulau Widi terlalu parah, Bang." Dia bilang. Asik. Lagi. Ulang. Lanjut ngejik lagi. Wah, banyak kali. Kudu. Ada aku. Ada kudu-kudu. Requestannya ada kudu. Iya dong.
Kudu-kudu guys. Bapak kali. Lucunya. Hasil kedua. Wih, Pak Bon guys. Ini ikan apa? Kulipas ya. Oh iya ya. Bagus banget John. John, kulit pasir John. Tuh gede banget. Hasil ketiga. Wah. Ini tuh ikan apa sih? Itu sama yang tadi, bibir seksi. Oh, bibir. Wah. Babak tua. Oke. Pulbo kita penuh. Ini adalah momen di mana kami akan mandi. Di sini tidak ada WC, tidak ada apapun, jadi opsinya hanya mandi di sumur. Ini kondisinya gelap total, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada apapun. Dan itu hanya suara genset dari tadi. Dan inilah sumurnya. Mantap. Macam di Pulau Selayar. Kita akan belajar nimba lagi ala skill di desa Jara-Jara. Ingat cara gimana? Ini nggak perlu deh. Oh ini sumurnya tinggal dikit weh. Enggak, dia selalu penuh kayak gitu terus, nggak bakal itu. Serius dia tuh dari mana John? Wih, Ini sih tanah. mentok loh. Ada air tanah, cepat. Ya, guys. Oke lah. Begitu cara mandi, ya. Oke. Kita mau mandi dulu. Kami diinfokan oleh warga lokal. Pelang peringatan ini itu maksudnya kalau mandi atau cuci baju dilarang untuk mengotori air sumur secara langsung ya. Jadi harus ditimbal keluar dulu. Soalnya air sumur ini juga digunakan buat mandi dan juga wudhu. By the way, Pulau Widi ini tidak berpenghuni. Tapi kita punya rumah singgah. Itu rumah singgah kita. Nanti kita coba lihat ya dalamnya kayak gimana. Kita udah hidupin lampu tadi sama Starlink, udah ada sinyal. Dan sekarang lagi masak-masak. Kita coba lihat dalamnya yuk. Di sini nggak ada lampu ya by the way. Ini cuma pakai lampu depan aja. Dan nih dalamnya itu kosongan tapi dia ada per kamar gitu. Ini kamar kita malam ini lumayan cukup bersih, tinggal cari alas buat tidur. Dan masih ada kamar kedua sih, cuma ini lagi berantakan banget. Kayaknya ini kayak gudang robo dong. Dia punya atap. Ini kayak ruangan keluarga, ruang berkumpul. Nah ini udah sama, udah keluar lagi. Udah kayak pintu belakang gitu tuh. Menuju pintu belakang, oh menuju sumur dong. Untuk sinyal sih nggak terlalu penting lah. Kalau nggak ada sinyal dan nggak ada saling ya udah nggak usah dipaksakan, nggak usah bawa. Tapi yang paling penting auta, minyak tawon, heat baygon itu wajib bawa. Kalau di hutan. Ini kondisi malam-malam gelap-gelap ya. Jadi kita ada bawa kue bekal dari daratan dan kita punya kopi yang diseduh langsung dengan panas langsung ke plastik. Wih, terbaik. Luar biasa. Nikmatnya kasinogen. Air putih aja gua. Nyamannya kopi plastik. Saya suka. Ini kue abon terbaik sih ini kan. Tolak pantat. Benar. Untungnya ada genset dan Starlink. Jadi ya oke lah, bisa ngecas barang kita. Apa boy? Untungnya hari ini anginnya cukup banyak, jadi suhunya cukup sejuk. Walaupun langsung kita nggak ada bantal, nggak ada selimut, hantam langsung ke kayu. Iya. Pasir lagi. Sehat. Oh ya berpasir, ini semua berpasir sih. Aduh. Jadi kita ada kelapa. Ada kelapa, tapi kita nggak bawa parang, lupa bawa parang. Ya belah. Kudu-kudunya sudah siap, tapi kita nggak ada parang buat bersihin dia punya isi. Jadi kita akan tetap bakar. Nanti kita makan, tapi jangan kena ke ususnya gitu, nggak apa-apa. Di sini tuh ya nggak ada kompor gas katanya. Jarang banget orang pakai kompor gas. Jadi ini masih pakai minyak tanah. Katanya di sini lebih gampang cari minyak tanah deh. Jadi kangen emak aku,
Soalnya di rumah kadang ada yang masih pakai minyak tanah gini. Mantap kali. Nasi kita sudah matang. Kita mau makan sama kudu-kudu. Ini masih ada sisa yang tadi nih. By the way, ini kuah dicampur dengan Ikan bakar semua campur lah semua tuh. air asin di laut. Nyaman tuh. Nyaman. Ikan kudu-kudu. Keras banget ya dia punya ini ya, kulit ya. Ini harus dikopek, kayak kopek telur. Karena dia udah dibakar sampai kering, jadi tuh kayak gini dia. Heksagonal, lucu ya. Udah bakar telur kering. Oh enak nih. Panas. Baru matangnya bagus ya. Iya. Campurin bumbu dabu-dabu ya. Enak. Enggak kayak udang juga. Iya, udang. Enak. Kayak lobster. Gila manis banget. Padahal tadi pas kita dapat, kita cuma cuci, langsung bakar, gak ada kasih bumbu apa-apa. Tapi manis banget. Dan dia punya daging putih mulus gitu ya Jan ya. Gue liat lah. Lihat dagingnya seberapa banyak. Kayak ayam. Makanya dia punya cangkang kok. Macam apa? Armor. Aku mau makan ayamnya doang. Makan ayamnya. Ayam. Kelamaan kau di hutan kau. Aduh. Macam makan ayam. Gue mau makan ininya enak kan. Oh ya. Makanya doang kenyang. Kombinasi ayam sama itu udang. Ya kan. Tapi kenyal toh. Minta ini dong, tolong Beb. Cocok tuh ada sambal kayak kecap manis. Cabai Ini rawit. udah enak dabu-dabu. Karena dia tuh lebih kayak ayam bagi gue. Jadi aku suka tuh kayak apa? Sambal-sambalnya lalapan. Oh, seru ya cara dia dagingnya ya. Enak banget ya. Iya. Kayak tuh memang dia didesain untuk dibakar sama manusia. Korek Jan, tapi jangan korek sampai tengahnya. Udah. Dah. Pokoknya di gambar kenyang nih. ikan. Ini tak kayak ikan. Ini macam dada ayam di fillet. Dabu-dabu loh. Biar nyaman sedikit. Oh iya. Dabu. Dabu-dabu. Ini adalah trip di pulau tak berpenghuni yang sangat fancy. Riana bilang orang di sini tak perlu duit pun, yang penting bisa jaga berjudi, bisa makan nyaman. Kau bayangkan tak? Dia bilang aku tak ada duit, tapi makannya apa? Kerapu. Karena kerapu di Kalimantan tuh mahal banget. Itu nggak semua orang bisa makan loh. Tahu Itu Kalimantan. Kau lihat Jakarta. Jakarta ya. juga sama. Makan Itu kalau makan di sumpah. restoran itu bisa sampai 200-an ribu. Berapa kilo gitu ya? Aku tak Tak tahu pernah- deh. Aku tak pernah makannya, tak tahu. Aku tahu makan di alam. Kenapa sayang? Ini tempat jemur. Jemur. Jemur lah. Gua pendek. Gas, lompat, cia, aman. Iya. Ya, Tempat lumayan. jamur. Sebelum tidur kita mau sapu-sapu dulu. Bersihkan pasir biar kita bisa tidur dengan nyenyak. Karena kayaknya kita nggak ada alas, jadi ya gitu deh, langsung baring. Oke, udah sekian dulu ya episode kita kali ini. Capek banget ya dari pagi, jam 5 pagi, 4 pagi udah bangun sampai sekarang udah malam ya. Thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Kita akan sharing lagi tentang aktivitas kita besok pagi, bakal lebih seru lagi. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Haven't done like you. Lanjut. You created me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all my little addiction, but I'm still stuck with some tough decisions. Masih nonton ya?
Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya, Misalnya seperti behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Give me a light when my torch is blown